Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada sore hari ini kita bisa hadir kembali di majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa istiqomah dalam mengkaji ayat-ayat Allah dan menjadikan wasilah untuk mudah masuk surga. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, mari kita baca ayat yang akan kita pelajari ini, surat Ali Imran ayat 178 dan seterusnya. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul amya'a bighairi haqqin wa naqulu dzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Shadaqallahul azim. Baik. Surat Ali Imran ayat 178. Wala yahsabanna, dan janganlah benar-benar mengira, alladzina kafaru, orang-orang yang mereka telah kafir, annama numli lahum, sesungguhnya hanyalah kami menangguhkan kematian bagi mereka, khairul li anfusihim, itu lebih baik bagi diri mereka. Innama numli lahum, sesungguhnya hanyalah kami tangguhkan kematian bagi mereka, liyazdadu isma, supaya mereka bertambah dosa, walahum, dan bagi mereka adzabum muhin, azab yang hina atau menghinakan. Baik, masih erat hubungannya dengan kisah perang Uhud. Ya, di perang Uhud banyak para sahabat yang gugur. 70 sahabat yang meninggal pada perang Uhud itu syahid. Lalu orang-orang munafik dengan bangga mengatakan, kalau kamu tidak ikut perang, kamu enggak akan mati. Kenapa kamu tidak ikut kami saja? Ya, duduk manis di rumah, ya, sehingga kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Ya, coba kalau kalian ikut kami enggak akan mati. Ini jadi orang-orang munafik berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang beriman agar jangan berperang di jalan Allah. Nah, maka ayat ini ingin menyampaikan kepada kita, janganlah benar-benar mengira orang-orang yang kafir itu bahwa sesungguhnya hanyalah kami tangguhkan bagi mereka kematiannya itu lebih baik bagi diri mereka. Jadi mana ya yang lebih baik? Mati dalam keadaan syahid, ya, perang di jalan Allah, dengan masih hidup tapi dalam keadaan kafir, dan matinya nanti tetap dalam keadaan kafir. Ya. Mana yang lebih baik? Ya, tentu yang lebih baik adalah yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, jadi belum tentu panjang umur itu oleh Allah diberikan pertanda kalau mereka itu lebih hebat, lebih baik. Ya, jadi kita mintanya ya umur panjang tapi amalnya banyak, berkah kan begitu hidupnya. Tapi kita kan tidak bisa ngarani. Ya, jadi umur itu belum menjadi patokan orang itu baik atau orang itu buruk. Ya, kenapa? Karena boleh jadi memang dipanjangkan umurnya. Nah, ini yang bahaya nih. Innama numlilahum liyazdadu isma. Jadi dipanjangkan umurnya supaya mereka justru biar bertambah dosa. Ya. Jadi kan kasihan umurnya sampai 90 tahun, ya, tetapi tidak pernah untuk sholat, ya, ngaji, ya, justru malah untuk nambah-nambahi, ya, maksiat kepada Allah. Ya. Kita sih mintanya
umur yang barokah. Kalau umur umat Nabi Muhammad itu disebutkan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Ya. Umur umatku kata Nabi itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ya, itu umurnya umatnya Nabi Muhammad. 60 sampai 70. Ya, jadi tidak panjang ya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Itu misalnya Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 1000 tahun. Ya, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain juga panjang-panjang. Tapi umatnya Nabi Muhammad antara 60 dan 70 tahun. Ya, ini kan berarti pendek. Kalau umur kita sekarang ini 40 tahun, 40 tahun atau belum ada 40 tahun? Belum ada. Kayaknya masih 17 tahun ke atas ya. Jadi kalau misal udah 40 tahun itu kan kurang 20 tahun lagi gitu loh. Kalau 30 tahun sekarang itu kan berarti kurang 30 tahun lagi. Kan enggak panjang 30 tahun itu. Ya. Itu kalau sampai 30 tahun. Ya. Sekarang itu banyak yang umur yang muda-muda itu belum ada 50 sudah pada meninggal. Karena pola hidup, gaya hidup, ya, terus kelakuan hidup, ya, sehingga orang belum sampai 50 tahun sudah komplikasi, sudah gagal ginjal, sudah banyak penyakit, nah, sehingga umurnya enggak panjang. Baik, jadi jangan mengira orang-orang kafir itu, jangan pernah merasa orang kafir itu ya bahwa orang yang diwafatkan oleh Allah di jalan Allah itu adalah satu keburukan. Ya, justru mereka yang dipanjangkan umurnya itu boleh jadi malah untuk nambah-nambahi dosa. Nih. Jadi teman-teman semuanya, ya Allah itu Maha tahu. Maka kalau ada orang yang mungkin maksiatnya itu sudah banyak, wes mendingan dimatikan saja. Ya, karena mungkin susah diharapkan taubatnya. Maka Allah bijaksana ini tambahi umurnya, nanti malah nambah-nambahi dosa dia. Ya, lah yang beriman kadang umurnya juga pendek. Ya, mungkin kalau dipanjangkan umurnya dia malah nanti bisa tidak istiqomah, ya, malah meninggal dalam keadaan tidak beriman. Jadi semua itu ada hikmah di balik meninggalnya seorang umurnya berapa, ya, dan kita nggak tahu ya, umur kita mau berapa itu kan nggak ada pilihan. Ya, kalau mau milih sampai umur berapa coba? Kalau mau milih ya 70. Kalau suruh milih itu 70 badan sehat uang banyak ya kan. Mau milih orang, tapi kan tidak ada pilihan, ya, sehingga disinilah rahasia agar orang itu selalu untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemarin hari Jumat itu ada imam di Masjid Baitun Nikmah itu RSS, saya yang khutbah, Pak Haji Mahmudi namanya, itu yang ngimami. Ya. Ketika sudah selesai sholat, ya, kemudian sudah selesai zikir, langsung gelibak ke belakang, meninggal dunia. Ya. Itu pada posisi sudah ngimami, sudah berzikir dan belum ngomong sama sekali dengan manusia. Maka insya Allah itu husnul khotimah. Bayangkan meninggal di hari yang baik. Ya, hari baik, Jumatnya pun di tempat yang terbaik, yaitu pas sholat Jumat. Ya. Kemudian di tempat yang baik juga, masjid, dan masjidnya itu enggak sekedar masjid tengah belakang, pas pengimaman, itu kan tempat yang terbaik, imam, gitu kan. Kemudian pada kondisi yang terbaik juga, yaitu habis selesai sholat. Luar biasa.
Ya, susah nyari orang ya ngepasi meninggal seperti itu ya kan. Ya, maka saya katakan itu kematian yang dirindukan. Belum tentu kita bisa seperti itu. Ya, maka teman-teman semuanya ya isti'dad ya. Selalu persiapan kapanpun Allah akan memanggil, kita sudah siap, dan yang penting dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dikhawatirkan itu yang innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya kami tangguhkan umurnya, ditambahi umurnya, justru malah nambah-nambahi dosa. Maka ya kalau umur sudah 60 tahun itu sudah harus lebih mendekat kepada Allah. 60 tahun ya. Ya jangan kan 60, yang 50 tahun juga harus lebih banyak mendekat kepada Allah. Ya, karena usianya nggak mungkin tambah 50 tahun lagi. Ya, ini yang harus kita perhatikan ya. Siklus hidup kita itu sudah jelas. Dari mulai muda, itu remaja, muda, dewasa, terus nanti menjadi tua. Tua tuh mesti jadi pikun begitu. Nah, kadang belum sampai pikun sudah meninggal dunia. Kemudian apa? Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka mendapat azab yang hina. Ya, udah umurnya panjang, isinya maksiat tok, nambah-nambahi dosa. Maka oleh Allah disiapkan untuk mereka adalah azab yang hina, azab yang menghinakan mereka. Kenapa? Karena di dunianya mereka ya tidak bersyukur atas umur yang Allah berikan. Justru umurnya untuk maksiat, untuk durhaka kepada Allah. Ya, jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu umur 40 tahun itu menjadi barometer. 40 ya. Yang belum 40 ya persiapan ya. Jadi umur 40 itu, kalau umur 40 ya, kemudian setelahnya itu tambah baik, insya Allah itu akan menjadi baik, tanda ya, baru tanda menjadi baik. Kalau umur 40 tahun, setelahnya kok enggak ada tambahan kebaikannya, justru malah semakin dadi ya maksiatnya, itu susah diharapkan taubatnya. Maka umur 40 tahun itu krusial. Kalau sudah umur 40 tahun, doanya berubah. Bukan Rabbi firli wali walidayya, tapi doanya apa? Ini belum ada 40 tahun semua kayaknya nih. Ya, nanti cari di surat Ahqaf ya, surat Ahqaf ayat 15 ya, surat Ahqaf ayat 15 itu ya, setelah umur 40 tahun falamma bala arba'ina sana ya, orang itu kalau udah umur 40 tahun itu doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Harus apal itu umur 40 tahun. Ya. Itu umur 40 tahun itu biasanya kan sudah menikah ya. Ada yang 40 tahun belum menikah. Ya. Kalau sudah menikah, mesti anaknya itu kurang lebih ya, kalau menikah umur 25, itu berarti anak itu dapat anak umur 26 misalnya. Berarti anak itu kurang lebih umur berapa? Ya 15 sampai ya 15-an tahun lah, 15 14. Itu kan krusial umur SMP. Ya, umur SMP. Itu anak lagi susah-susahnya dikendalikan, maka doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mati allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala shalih wa aslih li fi dzurriyyati, itu loh. Perbaiki keturunanku ya Allah. Ya, dan umur 40 itu sudah, kalau pemain bola itu sudah menurun performanya ya. Ya, udah pensiun itu. Umur 40 tahun itu sudah larinya itu enggak kenceng lagi. Petinju umur 40 tahun wis kaonan. Ya. Jadi olahragawan kok 40 tahun itu sudah enggak kepake lah. Ya, udah saatnya dia gantung sepatu, gantung sarung tinju, mendekat kepada Allah, lebih bijaksana lagi. Ya, jadi memang yang
umur 40 tahun itu memasuki itu tuh krusial sekali ya. Ya, dia pilihannya menjadi lebih baik atau justru tambah buruk ya. Baik, jadi yang dikhawatirkan adalah jangan sampai innama numlilahum liyazdadu isma, ditambah umur malah nambah-nambahi dosa. Baik, kemudian maka Allahu liyadharal mu'minin, tidaklah adalah Allah supaya membiarkan orang-orang yang beriman ala ma antum alaihi, atas apa yang kalian atasnya, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sehingga Allah memisahkan yang buruk dari yang baik. Ya, masih kisah perang Uhud. Jadi hikmah kenapa perang Uhud itu kalah, kemarin sudah kita jelaskan banyak hikmahnya, dan di sini disebutkan lagi salah satu hikmahnya perang Uhud itu kalah adalah untuk bisa memisahkan mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang munafik. Mana al-khabitha, mana at-thayyibah. Ya, mana yang baik, mana yang buruk. Itu untuk mengetahuinya. Nah, Allah kan Maha tahu. Bagi Allah mudah sekali memberitahukan kepada Nabi, "Hai Nabi, orang ini munafik, orang ini munafik, orang ini kafir, orang ini beriman." Ya, Rasul mungkin bisa mengetahui itu karena dapat informasi dari Allah. Tetapi ketika nanti di cross checkkan kepada orangnya bisa mengatakan, mana buktinya kalau saya munafik? Ya kan? Apa dasarnya Rasul menganggap kami orang kafir, orang munafik? Apa dasarnya? Kan enggak ada, karena munafik itu ada di dalam hati. Nah, maka butuh bukti untuk bisa menunjukkan, oh dia yang munafik, oh dia yang kafir, oh dia yang benar-benar beriman. Maka perang itu menjadi salah satu pembeda nanti mana yang gigih membela Allah dan Rasulnya dan mana yang hanya ingin mencari harta rampasan atau yang hanya tidak mau berjuang di jalan Allah. Jadi ini hikmah yang luar biasa pada perang Uhud. Ya, jadi Allah sebutkan di sini apa? Liyamiza, ya, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai benar-benar terpisah nanti mana yang baik, mana yang buruk dari yang baik. Jadi yang cara misahnya itu ya, memisahkan yang buruk dari yang baik ya, bukan memisahkan yang baik dari yang buruk, itu beda. Ya, berarti awalnya itu adalah kelihatannya baik. Ya, tapi ternyata di antara yang baik itu ada yang buruk, maka yang buruk ini harus dipisahkan dari yang baik. Jadi bahasanya berarti awalnya itu kelihatan baik semua, kelihatan beriman semua, tapi setelah nyata itu nanti ketahuan, oh ternyata si A, si B, si C itu yang kemudian munafik. Ya, jadi teman-teman semuanya memang butuh bukti ya untuk mengatakan dia itu munafik, dia itu orang kafir. Karena tanpa kekalahan perang Uhud itu susah untuk menentukan mana yang munafik, mana yang beriman. Wa ma kana Allahu liyutliakum 'alal ghaibi, dan tidaklah adalah Allah supaya menampakkan kalian atas yang gaib. Ya. Jadi yang gaib itu Allah rahasiakan, tidak diberitahukan. Seandainya yang gaib itu kok kemudian kita tahu, saya yakin kita akan nggak tenang hidupnya. Ya. Nggak tenang hidupnya, nggak leluasa juga hidupnya. Contoh misalnya kita tahu ada malaikat, bisa melihat malah malaikat, kanan kiri kita malaikat. Gimana? Pasti kita akan tegang terus itu kan. Misalnya ada penjaga kanan, penjaga kiri yang mencatat semuanya. Ya kita nggak bisa apa adanya begitu. Ya, mesti dibuat baik-baik terus. Nah, itu hikmahnya kan begitu. Ya, tapi kan tidak seperti yang kita alami kalau kita nggak mengerti malaikat yang gaib itu. Bahkan seandainya ya, kita tahu besok tanggal 1 ya,
itu akan terjadi gempa. Nah, misal gitu ya, tanggal 1 akan terjadi gempa. Itu terus kita bingung kan, harus bagaimana ini, ya, harus persiapan apa? Karena kita sudah tahu dulu. Ya, ini jadi salah satu fungsi Allah menutupi yang gaib itu adalah agar hidup kita menjadi tenang, ya, dan waspada. Ya, sama dengan misalnya nggak usah yang gaib aja, kuman ini sekitar kita ini kan kumannya banyak. Ya. Seandainya kita tahu ada kuman yang ada di sekitar kita, ya, bisa melihat yang kecil-kecil itu, bakteri, kuman, saya yakin nggak berani kok datang ke sini. Nggak berani juga jalan-jalan ke pasar, nggak berani jalan-jalan ke jalan raya, ke mall. Ya, kenapa? Karena melihat, wah ini bahayanya banyak sekali. Ya, tapi karena kita nggak ngerti hikmahnya, jadi berani gitu kan. Dan Allah sudah menyeting itu semuanya. Jadi teman-teman semuanya, hikmah Allah tidak menampakkan yang gaib biar kita tuh nggak banyak berpikir, biar kita fokus untuk ya memperbaiki diri untuk beramal saleh. Udah nggak usah mikir yang gaib itu. Ya. Termasuk Rasul. Ya. Rasul tuh ya juga nggak tahu kalau nanti perang Uhud itu kalah. Ya. Menang kemudian kalah, Rasul juga tidak tahu. Kecuali walakinallaha yajtabi ya mir rusulihi, akan tetapi Allah memilih dari rasul-rasulnya mayyasha, siapa yang dia kehendaki untuk diberi tahu. Jadi Rasul saja nggak tahu tentang masalah yang gaib kecuali yang Allah infokan. Contoh misalnya tentang keadaan orang yang di alam kubur, ya, yang disiksa di dalam kubur, itu Rasul juga nggak tahu. Taunya dari mana? Ya taunya dari informasi dari malaikat, dari Allah lewat malaikat tentang orang yang disiksa di dalam kubur, kenapa disiksa dan seterusnya. Ya, jadi itu urusan Allah ya yang gaib. Ya, dan itu harus kita imani. Ya, sehingga hidup kita tenang, ya, hidup kita tidak kepo tentang masalah yang gaib itu. Udah, yang gaib serahkan kepada Allah. Allamul ghuyub, zat yang maha tahu tentang yang gaib. Ya udah, kita cukup fokus dengan kehidupan kita saja. Maka ya fa'aminu billahi wa rusulihi, percayalah ya, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada para rasulnya. Yakinlah yang disampaikan oleh Rasul itu adalah satu kebenaran. Yang disampaikan Rasul itu adalah satu informasi yang datangnya dari Allah. Ya, maka beriman kepada Rasul artinya juga beriman kepada Allah. Taat kepada Rasul itu juga taat kepada Allah, karena Rasul adalah utusan Allah. Ya, jadi seandainya nih nyuwun sewu teman-teman ya, seandainya kita tahu ya, bahwa umur kita tadi kaitannya dengan umur itu hanya 50 tahun. Ya, seandainya kita tahu nih, umur kita hanya 50 tahun. Terus kira-kira apa yang mau kita lakukan? Ya. Ya. Gimana? Lebih enak kita nggak tahu umur kita sampai berapa tahun, atau kita tahu umur kita sampai 50 tahun? Lebih enak tidak tahu. Ya, sehingga kita bisa persiapan. Tapi kalau umur 50 tahun, waduh, saya kira wis 40. Itu bingung itu. Dia, wah ini saya belum sampai ini, saya belum ini. Itu bingung. Malah boleh jadi gampang ke, ya. Boleh jadi gampang ke. Gampangnya gimana? Alah umurku sampai 50 tahun kok, saya kita ugal-ugalan paling yorak mati gitu kan. Akhirnya kan susah mengharapkan kebaikannya. Kok aku Pak taubat nih wis umur 45. Gitu, 5 tahun dia tobat terus. Ya, jadi
Dia akhirnya gampang kayak seperti itu. Kayak ujian 1 bulan lagi, suwi kok. Gitu. Akhirnya terus dolan-dolan, tahu-tahu kurang seminggu baru mempersiapkan uji-uji kok materinya banyak, bingung. Ya, jadi bersyukurlah Allah merahasiakan umur kita sebagai ujian siapa yang benar-benar perhatian dengan umurnya dan siapa yang dia abai dengan waktu yang sudah Allah tetapkan. Ya, jadi ayo berimanlah kepada Allah dan Rasul, percaya terhadap berita-berita yang gaib. Ya, dan termasuk rukun iman itu adalah percaya terhadap yang gaib. Itu harus dipercayai. Ya. Jadi itu hukumnya pakai keimanan, nggak pakai akal. Kalau pakai akal nggak bisa. Yang gaib kok dilogikakan itu nggak ketemu. Ya, tentang surga neraka itu pakai logika, ya nggak ketemu. Tapi kalau pakai iman, ya pakai kepercayaan dan itu adalah hati, baru itu akan ketemu tentang adanya surga, adanya neraka, adanya kebangkitan dan seterusnya. Ya. Maka fa'aminu billahi wa rasuli wa in tu'minu, dan jika kalian itu beriman, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, ya, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, falakum ajrun azim, maka bagi kalian akan mendapat pahala yang sangat besar. Ya. Jadi kuncinya adalah percaya sama Allah sama Rasul. Ya, sehingga dengan percaya itu akan menumbuhkan amal-amal yang sesuai keimanannya. Maka iman itu menggerakkan. Contoh misalnya perang tadi. Kalau orang nggak percaya terhadap janji Allah bahwa orang yang mati syahid langsung surga, itu susah ngajak mereka perang itu. Ya, susah meyakinkan kamu ayo perang, nanti kalau meninggal syahid. Enggak ya saya masih punya anak kecil, saya punya istri. Ya, nanti kalau meninggal gimana mereka? Jadi mikirnya itu panjang. Kenapa? Enggak percaya kepada Allah. Dia pakainya logika gitu. Tapi bagi orang yang yakin akan janji Allah, kalau meninggal dia syahid, menang dia mulia, maka dia tidak usah pikir panjang. Ya. Anak nanti pasti ada yang ngurus, istri pasti ada yang ngurus juga, gitu kan. Ya, apalagi istrinya masih muda, saya yang ngenteni gitu. Ya, jadi tidak usah khawatir tentang yang masih hidup gitu. Ya, Allah itu pasti akan menjamin rezeki mereka. Allah yang mengatur mereka. Jadi kalau memang kita ditakdir oleh Allah meninggal, maka meninggallah dalam keadaan husnul khotimah. Itu salah satunya adalah perang di jalan Allah tadi. Ya, inilah pentingnya kepercayaan ya. Memang susah meyakinkan orang yang tidak percaya. Contohnya meyakinkan lalat kalau bunga lebih indah daripada sampah. Kan susah ya meyakinkan lalat ya bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Susah. Ya, itu sesama susahnya meyakinkan kepada orang kafir ya bahwa sholat ya, itu lebih baik daripada tidur ya, itu susah meyakinkan mereka karena mereka enggak percaya dengan adanya sholat. Jadi wa in tu'minu, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam imannya, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, istiqomah dengan ketakwaannya sampai mati ya, maka falakum ajrun azim, maka bagi Allah, bagi kalian oleh Allah dijanjikan pahala yang sangat besar. Ya, pahala besar janji Allah. Ya. Jadi teman-teman semuanya, Al-Quran itu ya isinya janji dan ancaman. Ya. Kalau kita percaya ya berarti kita harus memenuhi itu biar nanti dipenuhi janjinya oleh Allah. Ya, aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhi janji-janjiku, maka aku akan penuhi janji kalian. Ya, jadi intinya adalah memang dalam beragama itu ya sami'na wa ata'na. Ya taat, kami mendengar dan kami taat, kuncinya itu.
Dalam beragama, apa kata Allah, apa kata Rasul, itu laksanakan. Tidak usah dipikir karena semua perintah Allah dan Rasul itu pasti baik. Ya, semakin dipikir nanti semakin banyak godaan dan yakin itu akan menghambat sehingga mungkin tidak jadi dikerjakan. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Wala yahsabanna. Ini ayatnya bersama dengan yang 178 tadi. Janganlah mengira, ya, janganlah benar-benar mengira apa? Alladzina yabkhaluna. Orang-orang yang mereka itu bakhil. Bima atahumullah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari anugerahnya, huwa khairal lahum, dia itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan dia itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi, kelak akan dikalungkan apa yang mereka bakhili dengannya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ya, walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah rahasia warisan semua yang di langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Masya Allah. Ini ayat ini peringatan benar ya kepada kita semua bagi yang iman kepada Allah. Maka ada namanya sodakoh. Sodakoh itu dari kata sidukun. Sodakoh itu artinya benar. Maka kalau ingin membuktikan iman kita benar itu dengan sodakoh. Ya. Jadi hubungan antara sodakoh dengan membenarkan keimanan yang dia miliki itu sangat erat sekali. Jadi salah satu bukti kalau dia itu membenarkan keimanannya adalah sodakoh. Ya, dan sodakoh itu berupa bisa zakat, bisa infak, ya, bisa apa saja yang berupa di jalan Allah. Senyum pun juga bisa disebut sodakoh. Nah, ayat ini sekali lagi menyampaikan kepada kita jangan pernah mengira bahwa orang-orang yang mereka bakhil, ya, bakhil itu koncone medit, ya. Bima atahumullah, dengan apa yang Allah berikan pada mereka, min fadlihi, dari anugerahnya, huwa khairal lahum, dia itu lebih baik bagi mereka. Jadi jangan dikira kalau dia uangnya banyak kemudian gak mau berbagi itu adalah baik baginya. Ya, jadi orang yang bahasanya eksploitasi kekayaannya kemudian gak memberikan hak bagi yang lain, itu jangan mengira itu kebaikan bagi dirinya. Ya. Karena di sini nanti akan dikatakan bal huwa syarrul lahum, bahkan itu nanti efeknya adalah keburukan bagi mereka, sangat-sangat buruk. Jadi orang yang bakhil itu dibenci orang yang di bumi dan dibenci orang yang di langit. Ya. Jadi orang yang bakhil itu dibenci yang di langit dan dibenci yang di bumi. Ya, coba kalau ada orang yang bakhil itu, ya, kira-kira apa namanya sikap kita kalau kumpul sama mereka? Ya paling yo nggak mau ngasih kok, kan begitu ya. Jadi sudah penilainya jelek dulu ya, kepada orang-orang yang bakhil. Nah teman-teman semuanya, orang yang di sini disebutkan ya, orang yang persepsinya keliru dalam beragama, ya, itu akan menunjukkan kekeliruan juga dalam beramal. Ya. Ada orang yang berpendapat kalau orang itu infak sebuah kerugian. Ya. Kenapa? Karena dia mengeluarkan harta tapi tidak mendapatkan ganti. Itu menurut teori ekonomi kan mesti rugi. Ya. Sehingga mereka berpikir seperti itu. Lah ngapain saya bayar zakat? Wong saya dapat uang ya uang sendiri. Ngapain saya harus mengeluarkan uang untuk infak, sedekah, anak yatim dan seterusnya? Wong itu uang saya dapat sendiri. Nah, jadi
sikap yang seperti itu, nanti Allah akan berikan balasannya tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ya, kita tahu di Quran itu ada kisah orang yang kaya raya tapi meditepol. Siapa itu? Korun. Ya. Namanya Korun. Ya, itu kaya raya luar biasa. Kuncinya itu dipikul oleh 11 orang. Itu bahasa kita tuh mayek-mayek itu. Ya, hampir nggak kuat, itu baru kuncinya. Belum gudangnya, belum emasnya, belum kekayaannya. Ya, ketika ditanya, "Mbok kamu infak, kamu dapat ini dari mana?" Kan Allah juga yang memberi. Jawabannya enggak. Min ilmi indi. Saya dapat kekayaan ini karena ilmuku, ya, sehingga ya terserah saya. Akhirnya ya mereka ya seofwas dengan kekayaannya, dan orang-orang yang hubud dunia ketika melihat Korun itu seofwas kekayaannya, apa yang dikatakan? Ya laita lana, ya laita mislama utiya Korun. Ya Allah, seandainya kami diberikan kekayaan seperti Korun, wah pasti kami ini sangat bahagia sekali. Tak taunya setelah mereka seofwas begitu, Allah berikan gempa yang menimpa mereka, akhirnya mereka tertimbun bersama dengan hartanya. Itu. Jadi orang yang bakhil itu, orang yang enggak mau menyantuni anak yatim, enggak mau menyantuni fakir miskin, enggak mau mengeluarkan zakatnya, enggak mau sedekahnya, itu bal huwa syarrul lahum. Itu adalah lebih buruk bagi mereka. Itu gambarannya. Dan ingat, sayutawakuna, ini yang informasi yang hal-hal gaib seperti ini yang kita takutkan. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan nanti apa yang mereka bakhili dengannya itu pada hari kiamat. Ya, dalam satu hadis disebutkan orang yang bakhil, orang yang enggak mau bayar zakat, ya, orang yang enggak mau berinfak sedekah itu nanti ketika meninggal dunia, maka yang hartanya itu akan berubah menjadi ular yang hitam. Ular hitam yang akrok lagi, botak kepalanya. Jadi ular hitam kepalanya botak. Kemudian punya taring yang sangat tajam, lalu ular itu akan menggigit orang itu. Sambil mengatakan, hadza ya kanzuka. Ini adalah hartamu, gitu. Ini hartamu yang dulu kamu simpan, enggak kamu berikan zakatnya. Ini harta yang kamu kuasai, yang enggak mau kalian bagi. Itu ancaman yang berat bagi orang-orang yang bakhil, yang tidak mau mentasarufkan hartanya sebagian. Allah enggak minta semua. Wa mimma razaqnahum yunfikun, hanya sebagian. Ada haqqul lisaili wal mahrum, ada haknya mereka bagi yang meminta-minta dan ada yang membutuhkan. Jadi sisihkan sebagian bagi mereka yang membutuhkan itu. Ya. Jadi adanya orang fakir miskin itu adalah ujian bagi yang punya duit. Ya berapa semampunya, proporsional sesuai dengan rezeki yang kita miliki. Tidak harus banyak, ya, tetapi proporsional. Kalau misalnya uang kita 1 juta, itu berarti kadar minimal yang kita keluarkan adalah 25.000. Banyak apa sedikit? Ya, 25, uangnya 1 juta dikeluarkan 25.000, banyak apa sedikit? Sedikit. Tapi kalau uangnya 1 miliar, dia mengeluarkan berapa? 250 juta, banyak apa dikit? Ya. Iya, 25 juta ya. 1 miliar ada 25 juta. Ya itu sebetulnya ya sama sedikitnya.
Cuman karena lihat jumlahnya 25-nya jadi kelihatan banyak. Prosentasenya kan tetap 2,5%. Ini. Jadi teman-teman semuanya, Allah memberikan ancaman-ancaman seperti ini itu biar kita peduli ya dengan sesama. Ini bukan nakut-nakuti ya, tetapi memang ayat ini bicara apa adanya. Kondisi nanti setelah meninggal itu orang pasti akan nyesel kalau nggak mau berbagi itu. Ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ancamannya itu akan dikalungkan. Ya, hartanya itu menjadi ular, ya, kemudian akan menggigit dan menemani nanti sampai hari kebangkitan. Bayangkan, ditemani sama yang cantik-cantik sih senang. Kalau ditemani sama ular yang gigitin terus. Nah, maka kemudian walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah warisan semua yang di langit dan yang di bumi. Jadi semuanya itu milik Allah. Jadi orang-orang yang mau meninggal dunia itu dia akan kalau bisa itu mau menebusnya. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Ya. Jadi kalau orang-orang yang mau meninggal dunia itu ya, dia diberi tangguh oleh Allah, maka dia akan minta kepada Allah, beri tangguh sebentar ya Allah, aku mau bersedekah. Ya. Fa asaddaqo wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi orang-orang yang saleh, ngenes. Ya, jadi apalagi orang yang memperoleh hartanya dengan cara yang haram, korupsi, mencuri, kemudian mati, siapa yang maris hartanya? Ya, semuanya kan milik Allah. Jadi dia sudah enggak menggunakan hartanya, tapi dia harus bertanggung jawab terhadap yang dia miliki itu. Ya, maka bahasa walillahi mirasus samawati wal ard, milik Allah warisan langit dan bumi. Itu maka kalau ada orang yang meninggal, yang bagi waris siapa? Ya, kalau ada orang meninggal yang bagi waris siapa? Yang bagi ya Allah. Ya, ya kan? Yang bagi bagiannya kamu dapat separuh, kamu dapat 1/4, kamu dapat 1/8, yang bagi siapa itu? Kan Allah. Jadi jangan khawatir masalah harta kita. Sudah ada bagiannya dan itu Allah yang bagi. Ya, seandainya kok nanti keluarga aku nggak bisa, bagianku harus lebih banyak. Ini yang bagi Allah. Ya, yang bagi anak laki-laki itu 2 bagian dibandingkan anak perempuan. Itu yang bagi Allah. Ya. Nah, kalau protes bagaimana? Ya silakan protes, tetapi itulah ketetapannya dari Allah. Nah, jadi kalau ada seorang meninggal dengan harta yang banyak, nggak usah khawatir. Ya, Allah sudah siapkan pembagian harta itu. Ya. Cuman itu kalau orang Islam. Ya, kalau yang nggak Islam kan bisa lari ke pengadilan. Ya, mungkin pembagiannya ya sesuai rembukannya bagaimana kan begitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita meninggal itu udah yang di dunia itu Allah yang ngurus gitu. Tinggal kita fokus bagaimana mempersiapkan ma ba'dal maut. Ya. Yang masih hidup itu Allah yang ngatur semuanya nanti. Anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, hartanya bagaimana, itu Allah semua yang mewarisi. Ya, jadi jangan khawatirkan. Yang penting ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Gitu. Maka wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu maha mengetahui dengan rinci. Jadi khabir itu artinya maha mengetahui tapi secara rinci detail. Apapun yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah sampai sekecil-kecilnya. Baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak. Baik ya, satu ayat lagi. Laqad sami Allah. Ya, ini yang sangat membuat kita prihatin ya. Laqad sami Allah, sungguh benar-benar Allah itu mendengar. Apa?
qaulal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang mereka berkata, innallaha fakirun wa nahnu agniya. Allah itu fakir, kami yang kaya. Coba. Ini kan kurang ajar namanya. Dikatakan Allah itu fakir, pakai inna lagi. Sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu agniya, kami yang kaya. Kira-kira yang ngomong ini siapa? Ya, yang bicara Allah fakir, kami kaya itu orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang berani bilang Allahu fakir. Itu dilatar belakangi dengan satu ayat, ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ya. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, kan bahasanya begitu kan? Barang siapa yang dia meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya. Lah, bahasa qardun itu kan pinjam. Lah, oleh orang Yahudi dikatakan, lah Allah kok butuh pinjaman? Berarti Allah itu fakir. Yang meminjamkan berarti kaya. Ya. Itu logika orang Yahudi. Ya enggak jauh beda orang-orang komunis dulu dalam menanamkan siapa yang berkuasa. Ya, orang komunis dulu menanamkan kepada anak-anak TK itu, dia bilang, kamu percaya adanya Allah? Percaya. Kamu percaya Allah Maha Memberi? Percaya. Coba, kalau memang kamu percaya Allah itu Maha Memberi, kamu minta sama Allah permen saja, enggak usah macam-macam. Gitu. Kamu minta kepada Allah permen. Ya. Kemudian anak TK yus berdoa, lugu-lugu gitu kan, berdoa, ya Allah beri kami permen. Berkali-kali kira-kira Allah kasih permen langsung enggak? Enggak mungkin. Ya. Kecuali dulu Nabi Isa minta kepada Allah hidangan dari langit, turun langsung hidangan. Ya, tapi ini kan enggak mungkin kemudian ujuk-ujuk dari atas ada permen gitu. Nah, ketika anak itu enggak dapat permen dari Allah yang dia katakan sebagai Tuhannya, lalu orang komunisnya bilang, coba kamu minta sama Bu Guru. Ya, Bu Guru, saya beri mohon permen, mohon kami diberi permen. Ya. Ya, untungnya guru ini bawa permen. Ya, akhirnya karena anak-anak ya akhirnya dia minta, Bu Guru minta permennya. Akhirnya langsung kasih permen. Nah, setelah dikasih permen, langsung ini dijadikan sebagai dalil. Kalau begitu, siapa yang berkuasa? Siapa yang bisa memberi? Allah atau guru? Ya Bu Guru yang bisa memberi. Udah nggak usah percaya sama Allah. Itu logika yang keliru dan fatal. Ya, sama dengan orang Yahudi tadi. Mereka mengatakan Allahu fakirun wa nahnu agniya. Itu kalau di hadapan kita tonjok langsung itu. Ya kita marah kan, masa Allah dikatakan fakir, mau semuanya milik Allah. Bahwa orang itu saja yang menciptakan juga Allah. Ya, ternyata dia menjadikan dalil Allah man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan Allah pinjaman yang baik, ya berarti Allah fakir dong, Allah masih butuh pinjaman. Ya. Sama dengan ayat yang lain juga begitu. Ya, hullat aidihim. Dia mengatakan yadullahi maghlulah. Dia mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Katanya Allah itu pelit, coba. Itu orang Yahudi lagi yang bilang seperti itu. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu, berarti Allah itu pelit, bakhil tadi. Ya, padahal ya mabsutotani, kedua tangannya terbuka lebar, memberikan siapapun yang Allah kehendaki. Jadi logika-logika yang seperti ini itu ternyata sekarang banyak, ya, untuk menyesatkan orang-orang yang imannya itu masih ngambang. Ya. Maka kemudian Allah menyampaikan sanak tubuh maqalu. Ingat, kami akan catat baik-baik apa yang mereka katakan itu. Kami catat itu yang mereka katakan, termasuk waqat salahumul anbiya, termasuk pembunuhan mereka terhadap para nabi bighairi haqqin, dengan tanpa kebenaran.
Wa naqulu, dan kami akan mengatakan kelak, dzuku adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Na'udzubillah. Jadi ya, kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah? Kenapa Bani Israel dilaknat oleh para nabinya? Ya karena mereka berani mengatakan hal-hal yang sangat durhaka kepada Allah. Bahkan mereka juga mengatakan Allah punya anak, ya. Kemudian mereka juga mengatakan nahnu abnaullah, kami adalah anak-anaknya Allah. Ya. Kemudian dia mengatakan Isa huwallah, Isa itu Allah, Uzair ibnullah, dan seterusnya. Ya, jadi itulah kaum yang sangat durhaka kepada Allah, kaum yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh para nabinya, dan dilaknat oleh manusia semuanya, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Baik, teman-teman semuanya, sampai ayat 181 ya. Dari awal tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana persangkaan ya bahwa umur yang panjang menurut mereka lebih baik, padahal umur mereka kalau dipanjangkan itu hanya untuk nambah-nambahi dosa. Umurnya panjang tapi dosanya tambah akeh. Pilih mana dengan umur pendek tapi berkah. Ya. Kemudian bicara tentang bahwa Allah akan memisahkan antara orang yang beriman sama orang yang munafik. Ya, kemudian tentang masalah yang gaib itu Allah tetap sembunyikan kegaibannya agar manusia itu hidupnya lebih tenang dan lebih bisa mempersiapkan diri. Ya, termasuk tadi persangkaan orang-orang kafir tentang kebakhilan menurut mereka itu lebih baik, padahal itu lebih buruk akibatnya untuk mereka karena hartanya nanti akan melilitnya pada hari kiamat. Termasuk ungkapan-ungkapan mereka yang tidak tidak benar tentang Allah, yang mengatakan Allah fakir wa nahnu aghnia. Baik, monggo teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Menarik Ustaz, kalau yang umum yang goib dirahasiakan Ustaz. Tapi kalau yang tadi mengenai orang-orang yang munafik, kalau orang kafir sudah jelas Pak Ustaz. Tetapi orang munafik itu kan ada di sekitar kita dan kita kadang tidak bisa persis tahu seperti dengan orang kafir gitu. Nah ini ciri-ciri ya Ustaz. Ciri-ciri orang kafir itu yang paling kelihatan itu di keseharian kita itu seperti apa dan bagaimana kita sebaiknya menyikapinya Tan. Terima kasih Tan. Tersuwun. Baik, Pak Bambang ya. Jadi di golongan sahabat itu ada namanya ashabus sir. Ya, itu sahabat yang oleh Rasul itu diamanati untuk menyembunyikan rahasia. Ya, ahlus sir namanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia yang memegang daftar nama orang-orang munafik para sahabat itu. Ya, jadi tapi itu dirahasiakan karena kalau kemudian dikasih tahu geger itu. Ya, jadi nama-nama sahabat yang tertulis itu semuanya yang munafik. Ya, itu tidak disampaikan karena Rasul tahu, hanya sebagai bukti saja kalau nanti dicocokkan, oh benar dia munafik, oh dia benar munafik. Tapi itu enggak kemudian diflorkan data itu, maka disebut sebagai sirri tadi ya. Nah, kaitannya dengan sekarang kita kan enggak tahu isi hati orang. Ya. Maka di dalam hadis itu untuk bisa mengetahui itu pasti ada banyak ujian seperti perang Uhud itu. Kalau ada satu kegiatan itu baru ketahuan mana yang rajin, mana yang ogah-ogahan, mana yang cuman omong doang. Nah, itu kan ketahuan. Siapa yang menjadi provokasinya itu nanti akan ketahuan setelah ada kegiatan. Sebagaimana perang Uhud itu. Ya, perang Uhud itu awalnya enggak ketahuan siapa yang munafik, siapa yang beriman, itu susah membedakan karena mereka semangat semua. Tapi giliran nanti perang kalah,
ya, penyebabnya siapa, kemudian sahabat itu bagaimana sikapnya dengan kekalahan, baru ketahuan, oh dia atau yang munafik, dia atau penyebabnya dan seterusnya. Nah, jadi kita akan tahu bagaimana integritas seseorang setelah mengetahui perbuatannya, setelah bergaul sama kita itu akan ketahuan. Ya, jadi orang itu baik apa tidak baik itu biasanya kalau sudah berinteraksi satu dengan uang. Ya, jadi kalau ada teman, ya, kok kemudian pinjem uang, ya, kemudian kok orang balik-balik, wah itu bahaya itu. Ya, jadi teman yang baik dan tidak baik itu satu kalau dia berhubungan dengan uang, ya, itu dia konsisten apa tidak. Ya, kalau nggak konsisten, oh ini berarti sudah meskipun teman bahaya ini. Ya. Jadi tahu baik tidaknya itu kadang seperti itu. Ya. Tapi kalau dari sisi hadis, ya, tanda-tandanya ya ayatul munafiki salah satu. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ya ada tiga. Yang pertama wa idza ahdasa kadzdzaba. Ya, kalau dia bicara itu ya banyak dustanya, banyak pencitraannya lah gitu ya. Ya, omong doang bahasanya. Jadi usra tahu memenuhi ucapannya. Itu tandanya yang disebutkan dalam hadis. Yang kedua wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat dia khianat. Ya. Kalau dikasih kepercayaan justru malah dia mengkhianati. Kemudian yang ketiga wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji suka mengingkari. Ya, kalau sekali mungkin khilaf, tapi kalau berkali-kali ya, seperti orang Yahudi kan kullama ahadu ahdan ya nabadahu ya fariqum minhum. Setiap kali berjanji selalu mengingkari. Itu berarti wataknya seperti itu. Nah, itu tanda-tanda orang yang munafik sudah kelihatan. Ya, tapi kemudian kita nggak boleh kemudian di depannya kamu munafik ya. Cukup dalam hati kita menilai, oh hati-hati berarti sama dia. Setiap dia ngomong harus dicerna baik-baik, jangan sampai kita ketipu. Ya, jadi untuk konsumsi kita sebagai orang yang bisa memilih mana yang harus kita jadikan teman, mana yang harus kita jauhi. Ya, saya kira itu. Jadi secara dalil ya tanda munafik itu ya tiga tadi. Ya, dan itu bisa diuji. Ya, coba diikutkan dalam satu kegiatan. Dan seandainya gagal nanti seperti apa sikapnya dan seterusnya. Itu nanti akan ketahuan masing-masing karakter dari seseorang. Oke, saya kira itu nggih Pak Bambang. Ya. 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 Seperti kasus perang Uhud. Ya, ketika sudah terjadi tadi pemisahan mana yang munafik sama yang kafir, maka yang munafik ini kemudian dia nggak boleh ikut perang lagi setelahnya. Ya. Kenapa? Karena dia akan merongrong dari dalam. Ya, sehingga perang berikutnya itu yang munafik itu sudah nggak masuk lagi dalam jajaran pasukannya Rasul, sehingga terus menang begitu. Tapi kalau ini kemudian masih masuk, susah majunya, karena dia akan menjegal, mempengaruhi, memprovokator. Perlu kalau misalnya dia mau dikat, ya dikat bahasanya gitu kan. Ya, jadi itu sudah menjadi watak gitu. Ya, orang-orang munafik seperti itu. Ya, jadi memang susah ya untuk bergerak bersama, mengompakkan untuk satu tujuan yang baik bersama. Ya, saya kira begitu. Jadi sikap kita ya jauhi. Jadi kalau bisa pisahkan mereka dengan yang baik-baik. Insya Allah nanti akan menang. Ya, tetap akan jaya kalau orang itu baik semua. Ya, saya kira kalau bisa dibina ya bina, kalau nggak bisa ya binasakan. Iya. Baik teman-teman semuanya, mari kita tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar senantiasa Allah membimbing kita, ya, menguatkan iman kita, mengistiqomahkan iman kita sehingga kita husnul khatimah. Ibtigha'an li mardhatillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa umura walidayna wa umur jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.